link hingga posting juga lewat platform kami. Untuk goals-nya sendiri sebenarnya kami itu ingin men-support gitu ya global climate action sekaligus empowering local communities. Dan so far apa aja sih layanan ataupun produk ini ada 4 termasuk carbon offset API atau plugins yang nanti yang seperti Kak Salsa bilang tadi ya kita bisa terintegrasi dengan e-commerce sehingga nanti bakal ada fitur tambahan untuk hitung emisi karbon. Terus sekarang kami ada carbon calculator, kemudian mulai ada juga consultation services untuk corporates untuk ngitungin emisi karbon dan juga offsetting untuk offsetting ataupun mengimbangi jejak karbon yang udah dihasilkan dari corporate itu sendiri. Hingga low carbon emission event itu lebih ke kami bantu untuk event-event baik itu concert, training, gimana sih caranya untuk bikin event ataupun konser ini bisa lebih rendah karbon gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari gitu ya, carbon itu tercipta gitu. Jadi awal mula dulu itu waktu Covid, setelah apa ya, waktu Covid itu kan kita kebanyakan itu kerja dari rumah gitu, baik itu sekolah ataupun bekerja. Nah dari sana, ada habit-habit baru yang tercipta gitu, termasuk online shopping yang sekarang jadi lifestyle dan nilainya terus meningkat apalagi waktu Covid dan emang terbukti kita lihat waktu pandemi aja setelah di bulan Maret 2020 itu ada sekitar 98 juta transaksi online gitu dan itu adalah meningkat sebesar 18% dibanding sebelum adanya Covid itu sendiri. Nah, another fact dari online shopping bahwasanya apa yang kita beli itu 77% berkontribusi pada supply chain yang panjang gitu. Jadi produk-produk ataupun layanan yang kita beli itu ternyata 77%-nya termasuk fashion, kemudian kecantikan, kemudian gadget itu punya rantai pasokan yang panjang gitu. Dan fakta-fakta lain nilai dari transaksi jual beli online itu dia bisa meningkat 1 sampai 2 kali, 1,5 sampai 2 kali lebih besar ketika ada special online shopping days kayak 11.11, 12.12 gitu. Pasti apa namanya, teman-teman pasti akan kalap gitu ya jalan-jalan. Nah, tapi sayangnya ternyata online shopping itu ataupun online transaction itu dia bisa mempercepat perubahan iklim loh, teman-teman. Nah, the reason behind it is actually this, seperti yang aku bilang tadi, logistic change atau rantai pasokan dari kita belanja online itu ternyata dia menghasilkan emisi karbon yang besar, terutama dari penggunaan energi untuk pengiriman barangnya hingga sampai kemasan prakteknya gitu. Kalau kita lihat ilustrasinya gitu ya, kita mulai order online, kemudian barangnya di-packing, dikirim dengan berbagai banyak mode transportasi hingga ke tangan kita itu ternyata dia bisa menghasilkan emisi karbon yang sangat besar. Dan dari keseluruhan transaksi yang ada di Indonesia, dari Carbon sendiri mengestimasi bahwasannya akan ada sekitar 49 juta kilogram sampah paket dan juga 3 miliar kilogram CO2 emission. It's actually huge problem, tapi ternyata banyak banget yang nggak sadar gitu, termasuk aku dulu yang sering juga gitu ya, termasuk aktor yang berkontribusi gitu untuk belanja online yang sangat besar. Nah, ya dari sini sih, kepikirannya gitu, wah ini adalah sebuah problem nih kayaknya gitu dan emang bener, terus ketika dikonfirmasi memang ada gitu ya permasalahan ini dan memang terjadi peningkatan belanja online-nya gitu. Nah lantas dari problem ini kira-kira, apa gitu solusinya itu yang mulai dipikirin, mulai diideasi melalui design thinking proses, benchmarking dan lainnya hingga ketemu satu solusi yang tadi Kak Salsa bilang, kita develop sebuah carbon offset API yang bisa terintegrasi dengan sistem e-commerce gitu. Nah selain dari problemnya sendiri, kami tuh juga melihat gitu ya, kira-kira sebenarnya opportunity-nya itu apa sih yang bisa dilihat gitu ya terkait belanja online, kemudian bisnis di karbon dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat opportunity-nya sendiri, environmental and social sustainability itu sekarang adalah termasuk the greatest concerns among Southeast Asia digital economy sectors. Kalau kita lihat di sini ada e-commerce, transportation, food delivery, and online travel itu sekarang sedang terkonsentrasi di environment and socials gitu. Sedangkan di beberapa
digital sectors yang lain, mereka mungkin ada di socials ataupun di governance-nya. Nah, ini yang jadi opportunity juga ternyata e-commerce sekarang juga lagi mikirin nih terkait isu lingkungan dan juga sosial, gimana caranya untuk bisa tackling permasalahan yang ada di sektornya. Nah, ternyata setelah diteliti lebih jauh di sisi environment, semakin digital economy itu berkembang gitu ya, beberapa riset menyebutkan bahwasanya emission itu juga akan semakin meningkat gitu. Dan kalau kita lihat di Southeast Asia sendiri, ternyata kita tuh proyeksinya di 2030 aja itu udah bisa ngasilin sekitar 20 juta ton CO2 emission. Gitu. Dan besar banget ternyata gitu dari online shopping yang biasa kita lakukan, ternyata dia bisa menghasilkan sekitar 20 juta 20 juta ton CO2 emission gitu. Nah, kalau misalnya kita optimize gimana nih caranya ya kita bisa nurunin emisi karbonnya gitu dari sektor online ini gitu. Nah, kalau kita bisa mengoptimasi beberapa hal yang ada di supply chains dari apa namanya online commerce ataupun e-commerce dan transportation-nya gitu. Nah, itu sebenarnya kita juga bisa reduce sekitar 30-40% di sisi e-commerce lewat beberapa aksi-aksi yang mungkin bisa aksi-aksi penurunan iklim yang bisa dilakukan gitu. Termasuk mungkin bisa ganti transportasinya dengan electric vehicles ataupun distribusi supply chain-nya lebih diefisiensikan dan lainnya sehingga transportasinya bisa lebih cepat dan lebih rendah emisi. Nah, another thing yang bisa dilakukan gitu ya, ketika kita lihat opportunity-nya adalah di sisi merchant dan juga consumers. Nah, di sisi merchant sendiri pasti dari sisi platform e-commerce-nya sendiri itu bisa meminta gitu ya, merchant-merchant yang ada di e-commerce itu untuk misalnya, oh merchant harus jual ataupun sourcing produk yang sustainable, kemudian oh packingnya dikurangin plastik-plastiknya ataupun pakai packing yang bisa reusable atau di recycle gitu. Ini adalah salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh platformnya untuk di sisi merchant-nya gitu untuk mereduksi emisi karbon. Nah, dari sisi consumers apa nih yang bisa dilakukan gitu. Nah, dari sisi consumers itu yang bisa dilakukan adalah kita bisa ngubah yang namanya purchasing behavior, gaya hidup ataupun apa namanya lifestyle-nya teman-teman untuk membeli suatu produk di e-commerce sendiri gitu. Bagaimana caranya kita bisa mengadaptasi purchasing behavior yang ramah lingkungan gitu. Misalnya dengan kita membeli produk yang sustainable, kemudian apakah di situ apa namanya sistem pembelian dan penjualannya itu lebih efisien atau enggak. Nah, dari sini ternyata dari opportunity yang ada, kemudian riset-riset yang kami lakukan, ternyata consumers itu demand gitu ya, opsi-opsi yang lebih sustainable. Nah, dengan semakin confirm-nya masalah, dengan semakin confirm-nya opportunity yang ada, kami dari Carbonatus akan jadi yakin gitu, oh bahwasanya memang ada nih marketnya, ada nih supply, ada nih kebutuhan atau needs-nya untuk kita bikin sebuah solusi untuk nurunin emisi karbon dari sisi e-commerce. Nah, dari situ ketika udah ke-capture problem, kemudian opportunity, kita coba nyari nih, apa sih sebenarnya solusi yang memang pas gitu ya untuk bisa solve emisi karbon yang ada di sistem e-commerce gitu. Dan akhirnya setelah cari-cari existing solution yang ada ataupun solusi-solusi yang mungkin bisa kita match-kan gitu ya ataupun kita apa namanya inovasikan gitu. Ketemu yang namanya carbon offset gitu, skema carbon offset. Yang mana skema ini tuh adalah sebuah cara untuk menurunkan emisi karbon yang sesuai dengan apa yang kita produksi dengan cara mendanai proyek-proyek yang bisa menurunkan emisi karbon juga gitu. Misalnya konservasi hutan, renewable energy hingga waste management gitu. Nah, dari skema inilah kita coba gimana nih kita bisa bikin solusi yang pakai skema ini untuk si sistem e-commerce dan akhirnya lahirlah solusi pertama kami dulu adalah Carbonite Ons plugin solution gitu. Jadi kami bikin sebuah plugins. Nah, kalau misalnya nggak familiar,
plugin atau extension itu adalah kalau misalnya di browser itu kan ada biasanya extension. Nah, ketika kita install extension-nya nanti bakal ada fitur tambahan sebelum fitur tambahan yang baru yang nggak ada di browsernya gitu. Nah, sama halnya kayak gitu, ketika plugin ini ataupun extension ini diinstal di sistem platform e-commerce, nanti bakal ada fitur tambahan sebelum checkout pemesanan yang memungkinkan pengguna itu untuk tahu gitu, seberapa besar sih emisi karbon yang tercipta dari satu transaksi ini gitu. Dan kira-kira berapa sih dana atau biaya yang kita bisa keluarkan untuk kita bisa menebus emisi karbon yang kita hasilkan gitu. Nah, ini ada contoh di sini kalau misal ternyata satu transaksi ini ngasilin 80 kg CO2 emission. Kemudian ketika kita invest untuk mendanai project misalnya konservasi hutan, tadi butuh pendanaan berapa gitu. Itu yang apa namanya solusi ataupun tools yang kami tawarkan ke pengguna gitu ya, yang ke pengguna untuk bisa menetralkan ataupun mengimbangi jejak karbonnya. Nah, selain kita offering dan apa ya, selain kita tuh simple, jadi tinggal klik-klik aja, kita tuh juga affordable dalam arti kami tidak karena memang ini basisnya voluntary base gitu ya, jadi nggak diwajibkan gitu ya untuk kita mengimbangi jejak karbon sendiri gitu ya. Makanya kami juga memberikan opsi whether you want to fully offsetting, 50% offsetting ataupun 25% percent offsetting gitu, or even pay as you wish yang bisa dipilih. Jadi disesuaikan dengan preferensi budgetnya gitu. Jadi misalnya ini 15.000 nih fully offsetting, misalnya terus 20%-nya 1.500. Kalau misalnya nggak afford, nggak mampu dengan biaya segitu untuk menambah, bisa pay as you wish. Jadi bisa more or less bisa tetap untuk donating untuk neutralize sekian emission. Nah, selain itu kita juga ada yang namanya impact dashboard yang bisa pengguna itu untuk pakai untuk ngecek seberapa jauh sih progres dari dana yang aku investasikan gitu, seberapa besar sih dampak yang udah terjadi ketika aku menetralkan emisi karbonku. Nah, dan ini sih yang mungkin aku bisa share ke teman-teman gitu, bahwasannya kalau kita bikin bisnis yang lestari ataupun bisnis yang sustainable itu perlu untuk tahu gitu ya, kira-kira apa sih value yang bisa teman-teman berikan gitu ya kepada entah itu ke pengguna ataupun beneficiaries terkait solusi yang kita tawarkan gitu. In terms of carbon add-ons, kita tuh ketika teman-teman atau pengguna itu menginvestasikan meskipun itu cuma 500 atau 1.000 ataupun di bawah itu mungkin. Nah, itu sebenarnya selain kita bisa neutralize our emission, tapi ternyata ada banyak banget value creations yang bisa tercipta dari pendanaan kita gitu. For example, misalnya ketika kita bisa nurunin 1 ton CO2 emission di forestry project ataupun di konservasi hutan, yang mana dia tuh butuh sekitar 18 USD untuk kita bisa nurunin 1 ton CO2 emission. Nah, itu tuh ternyata dia bisa ngasilin sekitar $242 value gitu. Nah, cukup besar kan ya, dari 18 ke 242 value. Nah, dari sini tuh dari mana nih asalnya value ini gitu ya, ini yang kita hitung impact-nya gitu, ini yang kita kasih tahu ke pengguna bahwasannya dari 18 US dollars itu ternyata kita bisa menghasilkan value yang besar dari kita bisa decreasing deforestation gitu ya, kemudian creating job for agroforestry hingga saving the social cost of carbon emission itself. Nah, ini yang jadi highlight bahwasanya memang climate fund ataupun dana iklim yang diinvestasikan itu benar-benar bisa powerful, benar-benar bisa benefiting, ngasih dampak positif, nggak cuma ke lingkungan, tapi juga ke society. Nah, kebetulan carbon add-ons itu mulai operating tuh di tahun 2022 ya, di bulan November. Dan so far impact kami itu kita sekarang udah bisa nurunin 18 ton CO2 emission yang bisa kita turunkan dari pendanaan iklim yang kita lakukan gitu. Lewat kita penanaman 153 mangrove. Yang mana dari sini ternyata dari dana iklim yang dikumpulkan itu sebesar 3,6 juta rupiah gitu. Dan ternyata dari proyek iklim yang ada itu kita bisa empowering sekitar 10 local communities di sekitar climate project yang ada di carbon add-ons gitu. Lantas dari mana sih sebenarnya 18 ton CO2 emission yang bisa diturunin gitu?
Nah, itu tuh dari sini nih teman-teman. Jadi pengguna-pengguna kita tuh ternyata offsetting atau mengimbangi transaksi mereka tuh dari sini, dari mengimbangi akomodasi, kemudian 1.000 porsi food consumption, kemudian logistik hingga 32.000 kilometer transportasi yang udah di offset lewat si shipping atau pengiriman barang dari e-commerce-nya. Nah, ini yang data-data valuable yang biasanya kita share juga ke mitra, bahwasanya memang ini nih produk-produk yang udah diimbangi emisi karbonnya dari pengguna. Ini nih sejarak shipping yang dihasilkan oleh pengguna. Nah, mungkin karena apa ya, Carbon Ounce itu belum cukup merupakan usaha yang cukup baru gitu ya. Jadi ekosistem di Carbon Ounce sendiri masih belum besar gitu. Jadi so far kita tuh udah ada di 4 mitra integrasi kami, termasuk di Westbike, Nikola, Sustain, dan juga di Rumah Mokaf. Jadi teman-teman kalau misalnya visiting their website ataupun aplikasinya mereka, bisa nemu tuh layanan kita di situ gitu. Dan so far tuh kita bisa tap in atau integrate di sistem e-commerce, retail, shipping services, transportation, hingga akomodasi, platform akomodasi. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata bikin e-commerce ataupun punya kenalan di e-commerce, boleh banget ya reach out ke aku untuk kita bantu untuk biar ada layanan ini ke pengguna. Dan ini juga beberapa business incubator yang pernah kita kita pernah masuk ke situ, termasuk di UNDP Accelerator Lab, UNDP Exus, kemudian di Climate Project-nya kita kerjasama dengan salah satu NGO konservasi di Bali gitu ya, untuk konservasi mangrove-nya, kemudian terkait layanan-layanan lain yang menghitung emisi karbon di corporate, kita pernah kerjasama dengan Angin, Ford Foundation, AHM, dan lainnya gitu. Selain itu kita juga ada research project bareng akademia di UK dan juga di Indonesia untuk unleash potensi dari emisi karbon ataupun proyek karbon di Bangka Belitung, terutama di sektor wisata. Jadi cukup banyak proyek-proyek menarik di luar dari bisnis kami, karena memang industri karbon di Indonesia sekarang cukup growing gitu ya, baik secara regulasi, dari sisi players, dari sisi supply chain-nya juga cukup growing, sehingga kami juga mencoba untuk cari kira-kira apa nih opportunity lain yang bisa kami lakukan gitu ya, termasuk tadi research bareng akademinya untuk tahu potensi emisi karbon ataupun potensi bikin pariwisata rendah karbon di Bangka Belitung. Nah, ini contoh aja tadi ya, salah satu mitra kami yang udah install ataupun integrasi pluginnya ada Westbike. Jadi Westbike itu salah satu shipping services di Jabodetabek. Jadi kalau misalnya udah punya aplikasi Westbike gitu ya, bisa ketahuan tuh, oh ternyata sebelum check out pengiriman barang tuh ada layanan carbon add-ons di situ untuk ngitungin emisi karbon dari pengiriman barang yang ada di Westbike. Nah, nanti teman-teman bisa setelah di add-ons nih dinyalain gitu ya add-ons-nya, nanti kita hitungin secara otomatis emisi karbonnya berapa. Misalnya ini ternyata dari ngirim ke Tebet Eco Park ke Tebet Station tuh ternyata dia ngasilin 0,18 kg CO2 emission. Nah, dari situ kita tahu nih kalau misalnya pengen fully offsetting atau 100% offsetting atau neutralize dari 0,18 ini kita nolkan gitu ya emisinya, ternyata dia butuh sekitar 2.300 rupiah gitu. Nah, kita juga tadi ya nggak enforce pengguna untuk fully offsetting, tapi bisa milih juga opsinya kita tuh ada 25%, 50%, hingga pay as you wish. Nanti tinggal di offset, terus nambah deh. Jadi selain kita membayar biaya shippingnya atau layanan pengirimannya, kita tuh juga bisa nambah biaya untuk neutralize dampak lingkungan yang terjadi selama kita melakukan proses pembelian secara online. Dan ini tadi ya salah satu mitra kami untuk penanaman mangrove di Benoa di Bali. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahwasanya kita tuh juga ada impact dashboard, jadi kita pengen transparan
sebenarnya apakah pendanaan iklim kami itu sebenarnya bisa berdampak atau enggak. Nah, jadi di website kami ataupun di website kami itu bisa nge-track gitu ya. Ketika kita udah mulai melakukan pendanaan, nanti bakal ada unique code terkait pohonnya di mana, lokasinya gitu ya. Itu bisa banget di-track di platformnya kami. Jadi bisa ketahuan kayak gini. Oh ini nih penanaman pohonnya di tanggal segini, siapa yang nanam. Terus selama 2 tahun akan kita track ya apa namanya progresnya gitu. Jadi dampaknya tiap selama 2 tahun itu bakal ketahuan di platform impact dashboard-nya Carbon Response. Nah, ngomongin bisnis pasti kan juga perlu ya untuk kita targeting the market gitu. Kira-kira marketnya tuh apa nih yang pengen kita tap in gitu. Nah, kalau dari Carbon sendiri, initial target marketnya kami tuh emang apa ya, ibaratnya tuh anak-anak muda dan profesional gitu. Makanya kita nargetin secara umur 18 sampai 40 tahun. Kemudian secara user persona tuh emang untuk awal-awal ini tuh kita nargetin orang-orang yang memang eco-conscious, yang emang apa ya, punya sustainability mindset atau environmental mindset di kehidupan sehariannya dia gitu. Uh, ibaratnya mereka udah well educated terkait isu ini. Selain itu kita juga nargetin Gen Y and Gen Z sama work from home workers karena memang mereka adalah salah satu generation yang memang lebih concern ya ketimbang generasi di bawahnya gitu. Nah, lantas secara in numbers, seberapa besar sih marketnya carbon accounts gitu. Nah, kalau kita lihat di Indonesia aja itu di pengguna e-commerce itu ada sekitar 107 juta pengguna gitu ya. Ini yang jadi TAM-nya kita di total addressable marketnya carbon accounts gitu. Nah, secara seberapa besar market yang bisa kita acquire di SOM-nya sendiri kita cuma ngambil ya 1% of total dari TAM-nya sendiri gitu. Jadi cuma segini sih, sekitar 500.000 gitu. Nah, selain itu karena kita tuh juga pengen ya apa namanya pengen juga untuk di kemudian hari untuk scale up, makanya kita juga mulai untuk lihat gitu ya, at least di Southeast Asia sendiri itu juga ada demand-nya, nah terutama di Singapura dan juga di Filipina. Nah selain e-commerce users atau pengguna e-commerce, ternyata kita masih ada banyak lagi gitu ya apa namanya market yang kita bisa tap in, termasuk di retailer, transportation hingga shipping services users yang bisa yang kalau di Indonesia aja itu udah lebih dari 100 juta pengguna. Nah, dengan besarnya market ini membuat kami cukup confident gitu ya bahwasanya marketnya itu cukup promising. Nah, ngomongin bisnis pasti perlu ini ya, bisnis modelnya sebenarnya kayak gimana gitu. Mungkin teman-teman penasaran gitu ya dari pendanaan iklimnya tuh sebenarnya bisnis modelnya kayak apa gitu. Nah, di Carbonata sendiri bisnis modelnya tuh dia basisnya B2B2C gitu ya. Jadi kita perlu kolaborasi dulu dengan platform e-commerce-nya untuk install plugin-nya ataupun extension-nya, baru kita bisa acquire si customer di platform itu. Gitu. Makanya kita modelnya B2B2C models. Nah, secara revenue sendiri kita tuh ada beberapa revenue stream ya teman-teman. Jadi mulai dari untuk pluginnya sendiri kita tuh menerapin subscription. Jadi ada 2 model, free untuk basic plugins dan juga monthly subscription untuk premium pluginsnya. Bedanya kalau di premium itu nanti bakal ada extensive research dan juga report terkait apa namanya detail dari emisi karbon yang transaksi mana aja sih yang udah di offsetin gitu, transaksi mana aja sih yang udah di neutralize emisi karbonnya dengan detail yang lebih ya dengan beberapa hal detail yang lebih detail daripada si basic pluginnya gitu. For example, data-data ekstensif itu nanti bakal kita rekomendasikan untuk bisa jadi green marketing, kemudian untuk masuk ke impact reporting hingga widen access ke impact investment juga gitu. Itu yang ada di premium plugins. Nah, selain itu kita tuh juga punya model terkait commission fee. Jadi kita ngambil commission fee dari setiap transaksi carbon offset yang terjadi gitu. Jadi kita ngambilnya tuh sekitar 10% dari commission, 10% dari setiap transaksi carbon offset yang terjadi gitu. Jadi misalnya ketika pengguna itu menginvestasikan ataupun mendonasikan 2.000 gitu ya. Jadi kita ngambil
itu 10%-nya gitu, which means itu sekitar ya, dampaknya mungkin 1.000 deh ya. Jadi kita ngambil 100 untuk operational carbon add-ons, kemudian 900-nya itu untuk climate projects yang udah dipilih sama pengguna. Nah, kalau kita lihat dengan besarnya target market yang ada gitu ya, dengan target market yang ada, kita tuh harapannya ketika emang benar-benar udah fully operational, udah banyak nih pengguna platformnya gitu ya, harapannya kita tuh bisa acquire sekitar 1,5 juta transaksi, yang mana kalau kita in totals tuh bisa ngasilin sekitar 150.000 US dollars revenue per bulan, dan sekitar 1,3 juta US dollars climate funds yang bisa kita channelkan ke climate projects. Selain bisnis, karena selama proses berjalan itu kita tadi seperti yang aku bilang, kita tuh nggak cuman di plugins atau bisnis teknologi, ternyata memang ada opportunity untuk consultation services base, makanya kita juga nambah nih revenue modelnya ke consultation fee untuk carbon neutrality project consultation. Yang ini yang jadi revenue stream lainnya selain bisnis di bidang teknologi. Nah, tadi ada sedikit request ya untuk untuk sebenarnya bisnis model kanvasnya dari Carbon Council kayak gimana gitu, dan kalau ngomongin bisnis model itu kan pasti akan berevolusi seiring berjalannya waktu gitu. Jadi mungkin aku akan share mungkin ya seberapa jauh sih perubahan Carbon Council gitu dari mulai ideation dulu sampai detik ini tuh apa sih sebenarnya yang beda gitu, apa sih seberapa berevolusi gitu bisnis dari Carbon Council. Mungkin aku akan share ke teman-teman sebentar, aku stop share ya dulu. Jadi ini mungkin bisa jadi komparasi teman-teman. Seingat aku di brief teman-teman itu sekarang lagi bikin ide bisnis gitu kan ya. Jadi mungkin dengan ini mungkin bisa kelihatan apa bedanya gitu ketika udah jadi bisnis, masih dalam tahap ide, kemudian udah jadi bisnis dan sampai implementasi hingga ada perubahan-perubahan atau improvement yang ada di bisnisnya teman-teman gitu. Jadi kalau ngomongin bisnis model Canvas itu teman-teman kalau bisa nyatet gitu ya tanggal pembuatan bisnis model Canvasnya tuh kapan gitu. Jadi nanti setiap entah itu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau bahkan 1 tahun sekali tuh teman-teman duduk bareng sama timnya teman-teman untuk mengevaluasi kira-kira masih relevan nggak sih bisnis model yang kita lakukan gitu. Kira-kira ada nggak sih bisnis model yang perlu diimprove ataupun ini kayaknya nggak worth it gitu untuk kita laksanain terus gitu. Nah, long story short sebenarnya ini sih bisnis model pertama ya Carbon Add-ons mulai dari ideation dulu gitu. Nah, kalau kita lihat ini date-nya dulu tuh sekitar tanggal 25 April 2021 ini, dulu masih sendirian mikirin bisnis Carbon Add-ons sebenarnya mau dibawa ke mana gitu waktu dulu. Dan akhirnya biar nggak bingung, akhirnya ditulis ya di dalam sebuah bisnis model Canvas gitu. Jadi penting banget teman-teman untuk ketika bikin ide bisnis tuh kalau bisa tertulis gitu ya, dan ada modelnya gitu. Makanya ketika udah ada modelnya, ini yang jadi guide-nya teman-teman untuk implementasi bisnisnya ke depan gitu. Nah, nanti dari bisnis model ini pasti akan evolve sesuai dengan kondisi pasarnya itu sendiri gitu. Nah, kalau di Carbon Add-on sendiri kayak gini sih. Jadi bisnis modelnya itu kita pakai bisnis model kanvasnya dari Singapore International Foundation. Jadi mungkin bisa jadi sama atau beda sama bisnis model yang teman-teman pelajari di kelas ini gitu. Tapi sebenarnya hampir mirip ya, pasti mungkin ada problem and opportunities tuh pasti ada, key activities tuh pasti ada di bisnis model yang konvensional gitu. Tapi kalau kita ngomongin bisnis model yang lestari, pasti ada value propositions yang lebih gitu ya, karena memang kita beda dari bisnis konvensional gitu. Makanya ada value atau bagian-bagian yang berbeda dibandingkan bisnis konvensional. Misalnya
seperti social value ataupun environmental value itu dimasukin gitu ya di bisnis model. Nah, for example, dulu waktu awal-awal ideation, tentunya kita petain ya problem and opportunities itu sebenarnya apa gitu. Apakah ada kebutuhan pengguna itu untuk mengimbangi jejak karbon yang ada di platform online. Jadi long story short, kami itu dulu ideation tuh memvalidasi gitu ya proses bisnis dan juga solusi kami dengan cara survei gitu. Saya dulu kalau cerita kita tuh sebelum mulai membuild gitu ya, membangun platform, bikin infrastruktur teknologinya, kita tuh nggak buru-buru, jadi kita perlu validasi dulu bisnisnya apakah emang dibutuhin atau enggak gitu, dengan cara kita tuh melakukan survei gitu. Jadi kita nge-survei kalau nggak salah 5 pengguna e-commerce gitu yang kita survei terkait kalau misal intinya surveinya adalah kalau misalnya ada solusi carbon add-ons gitu ya untuk mengimbangi jejak karbon, apakah mau pakai atau enggak gitu. Nah kalau misalnya orang yang jawab mau pakai, kira-kira willingness to pay-nya tuh willingness to offset emission tuh seberapa besar gitu. Nah dari riset yang kami lakukan tuh dari 105 orang tuh 85% jawabannya mereka tuh mau memakai platformnya, tapi willingness to pay-nya, kemampuan untuk membayar emisi karbonnya itu di bawah $1 gitu. Nah, makanya sebenarnya awal-awal dulu idenya itu kita tuh mengimbangi jejak karbon tuh sepenuhnya gitu. Jadi kalau ketika kita ngasilin 1 kilogram CO2 emission, ya udah semuanya tuh dinetralize 1 kilogram emission gitu tanpa memperdulikan seberapa mahal proyek ini, proyek iklimnya gitu. Nah dari research ini yang jadi muncullah si opsi tadi gitu, opsi untuk kita ngimbangi 25%, 50% itu dari si validasi bisnisnya tadi. Makanya penting banget teman-teman untuk sebelum kita mulai implementasi untuk validasi tadi biar tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhin, keinginannya pengguna tuh kayak gimana gitu lewat validasi bisnis. Makanya tadi ada fitur tambahan untuk 50%, 100% itu sebenarnya dari si validasinya gitu. Nah, selain itu juga selain problem divalidasi, opportunity-nya juga divalidasi dan bisnisnya tentu juga bisnisnya atau solusinya itu juga divalidasi. Nah, yang nggak kalah penting setelah kita define gitu ya problemnya, kemudian opportunity-nya, terus bisnisnya apa gitu ya, bisnis idea kayak gimana, terus kita validasi. Penting juga untuk kita tahu sebenarnya apa sih yang kita tawarin gitu ya dari solusi kita gitu. Apakah dia bisa menjawab pain points dari pengguna atau enggak gitu. Makanya kita dulu tuh bilang kalau misalnya solusi kita tuh dengan adanya carbon reduction bisa ngasih langkah ataupun jalan yang mudah, gampang gitu ya untuk customer-customer yang belanja online tuh nggak worry gitu, nggak khawatir terhadap dampak perubahan iklim yang dihasilkan dari transaksi mereka. Jadi kita provide platform yang bisa bantu mereka untuk nggak worry ataupun nggak khawatir kalau misalnya mereka tuh generate dampak yang buruk buat lingkungan yang bisa dilakukan secara mudah dan gampang dilakukan gitu. Nah, selain itu sih banyak ya, pastinya perlu juga untuk define ya di awal-awal ketika kita bikin bisnis model kan perlu segmentasi pasar tadi gitu ya. Kira-kira siapa customer-nya, siapa penggunanya, siapa beneficiary atau yang menerima manfaatnya, itu teman-teman juga perlu define ya di awal gitu biar nanti gampang ketika kita mau implementasi ataupun menawarkan produk atau layanannya teman-teman gitu. Selain itu juga perlu ya untuk kita mention terkait value proposition-nya gitu. Mengingat kita kalau misalnya ngomongin bisnis lestari pasti yang kita highlight adalah impact-nya gitu. Value atau nilai atau dampak dari ketika kita ataupun pengguna kita tuh memakai layanan kita gitu. Makanya sebisa mungkin di awal kita perlu define kira-kira ada nggak nih social impact, environmental impact, ataupun economic impact, ataupun impact-impact lainnya yang teman-teman bisa ciptakan ketika pengguna itu memakai platform ataupun layanan ataupun produknya teman-teman gitu. Nah
dari situ teman-teman nanti perlu untuk measuring impact-nya gitu. Seberapa berhasil nih, seberapa berdampak nih apa namanya layanan kita terhadap beneficiaries ataupun terhadap pengguna kita yang emang kita define di awal gitu. Jadi nanti ketahuan gitu. Kayak tadi yang aku share terkait our impact tuh ada numbers yang jelas gitu ya. Ketika oh ternyata dengan layanan carbon tons bisa nurunin 18 ton CO2 emission. Kemudian berapa secara exact tuh ketahuan gitu ya in numbers. Jadi bisa ketahuan apa namanya measurement-nya kayak gimana gitu. Selain itu pasti ya teman-teman juga perlu define ya secara internal tuh key activity-nya kayak gimana, key channels-nya kayak apa, key resources-nya sebenarnya apa, hingga partner-partnernya tuh siapa aja gitu ya. Nah, kalau in case di Carbon on sendiri, key activities-nya, aktivitas utama yang kalau misalnya nggak ada aktivitas ini tuh pasti nggak berjalan gitu. Makanya dia dibilang key atau kunci gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada aktivitas ini ya Carbonite on nggak bisa jalan gitu. Nah, dari sini ternyata apa namanya key activity carbon transfer yang utama tuh kita tuh pasti butuh yang namanya pengukuran karbon ya. Apa namanya sistem pengukuran karbon itu harus ada. Kalau misalnya nggak ada, ya bisnisnya nggak jalan, nggak bakalan tahu tuh secara instan emisi karbon dari satu transaksi itu kayak gimana. Makanya ini kita masukin tuh di bisnis model Canvas sebagai key activities. Selain itu juga pasti perlu tech and development karena memang kita kan basisnya teknologi gitu. Kalau misalnya nggak ada teknologinya ya nggak bisa ngelakuin bisnisnya. Terus kita juga masukin partnership engagement karena memang bisnis model kita B2B2C ya. Jadi memang harus kerja sama dulu sama platform atau mitra integrasinya baru kita bisa memberikan layanan itu ke pengguna. Dan ada beberapa hal yang kita masukin juga selain key activities yang lain yang aku sebutin tadi. Terus selain itu juga penting untuk masukin key channels-nya gitu ya, kira-kira gimana caranya kita untuk nge-reach pengguna itu kayak gimana gitu. Lewat platform-platform apa aja, apakah itu social media ataupun website ataupun exhibition atau lainnya. Jadi teman-teman perlu petain dan disesuaikan aja sama bisnisnya teman-teman. Terus yang lainnya mungkin key resources, kira-kira apa aja nih resources ataupun sumber daya yang dibutuhin teman-teman untuk untuk implementasi ide bisnisnya teman-teman gitu. Aset ataupun resources apa yang udah dipunya, kemudian aset-aset apa aja yang jadi key untuk kita bisa bikin value atau menciptakan value atau dampak yang pengen kita lakukan gitu. Nah, kalau kita di Carbon Accounts, kita dulu tuh masukin tech behind the product tuh sebagai key resources gitu, karena memang itu yang jadi key-nya kita untuk bisa menciptakan dampak ataupun ngasih layanan kita ke customers. Selain itu juga terkait website-nya kita, kemudian branding-nya kita, atau juga termasuk key resources yang kita punya. Ya, itu yang kita masukin sebagai resources utama yang jadi kekuatan kita gitu ya untuk bikin bisnisnya. Terus juga yang nggak kalah penting juga teman-teman perlu masukin juga key partners-nya. Kira-kira siapa aja nih mitra-mitra potentials yang bisa bantu untuk nge-boost bisnisnya teman-teman gitu. Jadi perlu dipetain siapa aja aktor-aktor yang bisa bantu third party-nya gitu. Third party mana aja yang bisa bantu teman-teman. Terus yang lainnya mungkin kayak misalnya financial models gitu ya, pasti perlu teman-teman masukin gitu ya, baik itu cost-nya untuk bikin bisnis ataupun revenue stream-nya kayak gimana gitu. Jadi teman-teman perlu petain itu juga di bisnis model Canvas. Dan ya karena kita tuh bisnis lestari, bisnis yang basis impact, makanya kita selain kita netepin value-nya apa gitu ya, baik itu di lingkungan maupun sosial ataupun ekonomi, nah kita juga tetepin gitu ya indikatornya untuk kita bisa ngitung keberhasilan dari usaha kita tuh apa gitu. Nah, in case di Carbon Accounts kita ada 3 indikator besar sih, termasuk di social, economic, sama environmental indicators gitu. Misalnya contoh di indikator environmental, kira-kira misalnya indikatornya itu kayak misalnya berapa jumlah CO2 emission yang bisa direduksi, dihindari ataupun dihilangkan, berapa jumlah
pohon yang udah berhasil ditanam dan dimonitoring kayak gitu. Itu yang jadi indikator kita untuk mengukur keberhasilan dari usaha kita. Terus misalnya di social indicators juga bisa di apa namanya ditulis juga gitu ya, indikator untuk mengukur keberhasilan di sisi sosial itu kayak gimana. Jadi nanti bisa jelas ketika bisnis teman-teman tuh berjalan. Nah, in short sih kayak gitu. Ide bisnis awalnya Carbonate Ons tuh cuma plugins aja dulu tuh. Dan semakin berjalannya waktu di iterasi-iterasi ternyata lahirlah Carbon Calculator, kemudian ternyata lahirlah consultation services ya di Carbonate Ons. Jadi ini tuh ibaratnya bisnis model tuh berevolusi gitu ya. Jadi berevolusi secara apa namanya day to day ataupun tiap milestone gitu. Jadi ini ada juga versi terbaru dari bisnis model Canvas dan Carbonate Ons tuh ada juga gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi bisnis model Canvas itu perlu dibuka lagi ketika kita bingung terkait apa namanya bisnisnya kita, ataupun ketika ada hal-hal yang nggak relevan ataupun mungkin bisa ditambahkan di bisnis modelnya. Jadi tetap perlu evolving apa namanya bisnis modelnya. Nah, balik lagi, mungkin aku sedikit aja ngelanjutin slide-nya, kayaknya tinggal 2 slide lagi. Nah, setelah itu ini sih milestone-nya Carbonate Ons gitu. Jadi kita tuh mulai ideation kan tadi di sekitar bulan April gitu ya. Tapi sebenarnya kita tuh udah mikir, dari aku pribadi tuh udah mikir idenya tuh sekitar Januari 2021, dan kita tuh mulai piloting project itu di bulan April 2022 gitu. Jadi kita piloting project-nya untuk install pluginnya di satu platform tuh di April 2022. Jadi cukup panjang perjalanannya, sekitar 1,5 tahun untuk bikin solusinya. Nah, on the way proses itu kita tuh juga coba-coba ya nyari grant, kemudian coba nyari grant untuk bisa apa ya, untuk kita bisa membuat solusi kita gitu. Jadi kita tuh alhamdulillah bisa dapat beberapa grant dari UNDP sama Yayasan Besi untuk mewujudkan apa namanya solusi yang kita bikin di Carbonate Ons gitu, dan sampai bisa bikin bisnis legalitasnya juga di bulan Mei. Dan ini yang jadi milestone-nya kita di tahun 2023 gitu ya. Jadi kita pengen lebih komersial gitu. Kemudian lebih apa istilah lebih lebih garang gitu ya untuk acquire lebih banyak mitra-mitra integrasi platformnya biar makin banyak orang-orang yang pakai layanan kita gitu. Ini yang jadi strategic action-nya. Dan ya dalam bikin bisnis aku nggak sendiri, mungkin dulu sendiri tapi sekarang udah ada sekitar 10 orang yang ada di Carbonate Ons, termasuk yang ada di bidang bisnis, teknologi, marketing, partnership, hingga legal, dan juga carbon and impact. Ini teman-teman aku di Carbonate On saat ini, dan ada juga advisory. Jadi penting juga ketika teman-teman bikin bisnis, apalagi yang nggak punya background bisnis ataupun experience bikin bisnis, penting banget apalagi kalau bikin startup yang basisnya lingkungan tuh butuh juga advisory oleh orang-orang yang emang udah expert, oleh orang-orang yang emang punya experience di bisnis. Jadi kita juga punya Mas Bima, salah satu CEO dari platform Alami peer-to-peer lending syariah, kalau pernah dengar teman-teman. Jadi beliau jadi advisory kita di bidang Islamic and sustainable financing gitu. Nah, mungkin itu sih sekilas Carbonate On sama bisnis modelnya Carbonate On. Jadi feel free kalau misalnya teman-teman pengen nanya seputar apa namanya bisnis basis carbon ataupun bisnis yang basisnya sustainability yang bisa ngitung impact juga gitu ya dengan eksak gitu. Jadi feel free kalau misalnya teman-teman punya apa namanya pertanyaan atau mungkin klarifikasi atau lainnya. Dan mungkin itu cukup diskusinya, cukup pemaparan dari aku. Kalau misalnya teman-teman pengen diskusi, mungkin aku buka banget ya pertanyaannya gitu, dan aku kembaliin ke Kak Salsa untuk apa namanya Zoom-nya. Terima kasih semuanya. Thank you, Mas Naufal atas pemaparannya tadi. Ternyata bisa ya dari apa ya ide rasa mungkin guilty akan keseringan belanja terus habis itu apalagi pas pandemi itu bener-bener banyak banget ya orderan online kayak gitu.
penyumbang, emisi, tapi juga, pandemi kemarin juga memulihkan, alam kita. Ternyata bisa ya dari kegelisahan itu terus dijadikan sebuah ide bisnis gitu. Nah ini teman-teman nih udah pada excited tadi ada yang, udah kirim jawaban maksudnya soal, pertanyaan gitu perihal, pemaparan tadi. Saya juga ada pertanyaan tapi mungkin teman-teman saya kasih kesempatan untuk teman-teman future skill dulu deh. Oke mungkin, di sini ada penanya pertama, Kak Diah Trisniani Setiawan, eee, jadi pertanyaannya, eee, untuk pengambilan data emisi karbonnya ini apakah dari data satelit atau sudah ada ketentuan setiap satuannya? Pasti kan beda-beda tuh ya Kak untuk setiap paketnya. Ini coba saya kopas. Ya mungkin Mas Naufal bisa Ya, dijawab. Mhm. oke, thank you. Jadi kalau di perhitungan emisi karbon tuh sebenarnya udah ada apa ya guide-nya gitu ya. Udah ada aturan ataupun framework-nya yang dipakai untuk kita bisa ngitung emisi karbon dan bisa dan perhitungan itu diakui secara internasional gitu. Kalau teman-teman nggak familiar gitu. Jadi ada istilahnya tuh Clean Development Mechanism itu untuk kita. Jadi ada satu dokumen gitu ya tebal banget dari United Nation untuk ataupun apa ya UNFCCC kalau teman-teman pernah dengar. Jadi dia tuh salah satu badan yang menangani perubahan iklim gitu ya secara global gitu. Jadi mereka bikin satu skema namanya Clean Development Mechanism untuk kita bisa ngitung emisi karbonnya. Selain itu juga ada beberapa framework lain yang kita pakai, misalnya kita tuh pakai guideline dan carbon footprint-nya dari IPCC, dari IPCC. Jadi IPCC itu apa ya istilahnya tuh eh, suatu badan yang isinya tuh saintis yang fokus ke climate change gitu. Jadi mereka juga bikin guideline untuk hitung emisi karbonnya. Gitu. Jadi kita pakai guideline itu untuk hitung emisi karbon. Nah, in case di apa namanya di e-commerce-nya sendiri gimana nih caranya kita ngitung emisi karbonnya. Jadi untuk saat ini tuh kita tuh nggak ngitung secara keseluruhan karbon sampai ke produknya gitu, tapi yang kita hitung tuh dari sisi pengiriman barangnya, transportasi, jadi emisi transportasi pengiriman barang sama emisi karbon dari sampah paket yang dihasilkan. Nah, untuk produknya sendiri, sebenarnya kan produk itu kan ketika kita memproduksi sebuah produk kan pasti ada emisi karbonnya. Nah, itu kita nggak hitungin dulu karena memang terlalu banyak jadinya variabelnya. Jadi constraint-nya di situ. Jadi yang kita hitungin cuma dari transportasi pengiriman barangnya dan juga sampah kemasan paket gitu, emisi dari sampah kemasan paketnya. Nah, kalau secara technically lagi gimana cara kita dapetin data-data itu gitu ya, karena kita tuh basisnya API ataupun plugins, makanya kita tuh terintegrasi dengan platform gitu ya. Jadi kita tuh saling berbagi data gitu. Misalnya ketika ada satu pengguna yang pakai layanan Carbonite Ons, nanti tuh kita capture, kita ambil datanya gitu. Misalnya pengiriman, misalnya dia beli barang apa gitu ya, itu kita ambil datanya. Kemudian beli barangnya ini di platform di merchant apa nih, lokasinya di mana, ini kita ambil lokasinya. Kemudian kita juga ambil lokasi pengiriman barangnya. Jadi kita udah ketahuan tuh apa namanya dari sisi transportasinya tuh dikirim barangnya tuh dikirim dari mana ke mana tuh udah ketahuan gitu. Terus kita juga ambil data misalnya seberapa berat nih paketnya gitu kan. Biasanya kan ada tuh biasanya kan satu produk tuh misalnya 1 kilo atau berapa kilo. Nah, itu kita juga ambil datanya untuk kita hitungin tuh di sistemnya Carbon Add-ons. Jadi nanti bakal langsung ketahuan ketika di add-ons-nya Carbon Add-ons, nanti langsung ketahuan emisi karbonnya berapa. Jadi technically secara logiknya kayak gitu. Tapi secara IT-nya mungkin akan lebih jauh lagi ya pembahasannya gitu Kak Salsa dan teman-teman. Oke. Wah itu ya, jadi, yang dihitung itu adalah logistiknya ya, perjalanan dari, produknya dikirim itu, plus, sampah dari misalnya kayak mungkin berarti kayak bubble wrap kayak gitu-gitunya ya? Betul, betul, betul. Oke.
Oke, semoga menjawab ya, Kak Diah. Oke, sekarang mungkin di sini ada yang udah raise hand. Oh, tadi Kak Distian masih ada kah? Iya Kak, masih ada. Oke, silakan Kak. Gini Kak, mau bertanya, kan dalam emisi karbon ini kan memiliki resiko pastinya bagi lingkungan. Nah, dalam menjalankan bisnis emisi karbon ini, gimana tuh untuk mengatasi resikonya bagi lingkungan, sehingga bisa menjadikan bisnis ini lingkungannya sehat gitu. Dan bagaimana efek baik bagi lingkungan dan efek buruk bagi lingkungan dari bisnis ini Kak? Itu aja sih Kak yang mau ditanyakan. Terima kasih. Oke, thank you Kak Distian ya. Pertanyaan yang menarik banget. Kira-kira ada nggak ya resikonya gitu ketika kita bikin bisnis yang dikatakan apa ya, dikatakan pro lingkungan gitu ya? Apakah masih ada nih resikonya? Gitu? Apakah masih ada nggak sih dampak buruknya gitu ya dari bisnisnya gitu? Tentu kalau kita ngomongin bisnis pasti ada ya resiko-resiko yang bisa terjadi gitu, ataupun dampak negatif tuh pasti tetap ada gitu. In terms of carbon emissions, misalnya apa ya, resiko di bisnis karbon tuh misalnya gimana sih transparansi dari penggunaan dananya gitu. Itu salah satu resiko yang mungkin bisa ditanyakan sama pengguna gitu ya. Apakah ketika pengguna itu misalnya mendonasikan 2.000, apakah 2.000 ini benar-benar disampaikan gitu ya ke climate project-nya gitu. Apakah emang benar-benar diimplementasikan dan bisa menciptakan dampak. Nah, itu mungkin yang jadi apa ya? Jadi challenge-nya di Carbon Add-ons gitu. Gimana caranya kita bisa nunjukin transparansinya gitu. Gimana caranya kita nunjukin seberapa impactful ketika orang-orang mendanai project di Carbon Add-ons gitu untuk mengimbangi jejak karbon. Itu yang jadi challenge-nya gitu. Itu yang jadi resiko-resiko yang kita perlu mitigate gitu ya ke depannya. Makanya dari kami kita ketika ada yang nanya kayak gitu, ada impact dashboard yang user bisa lihat gitu ya. Jadi kita akan terus update gitu ketika teman-teman ataupun pengguna itu misalnya membayarkan 2.000, nah 2.000-nya ini kapan kita channelkan ke Climate Project, kemudian hasilnya kayak gimana. Nah, itu yang kita share ke pengguna secara transparan gitu. Itu salah satu resiko-resiko yang mungkin ada gitu ya di bisnis karbon. Hal-hal yang lainnya ketika ngomongin bisnis karbon itu kan pasti tadi ya, selain kita nunjukin transparansi, mungkin juga perlu adanya sertifikasi juga ya untuk gaining trust gitu. Jadi di dunia karbon tuh ada juga sertifikasi karbonnya, baik itu secara pengukuran karbonnya ataupun secara climate project-nya itu disertifikasi juga untuk ensure bahwasanya emang benar-benar bisa impactful. Nah, salah satu hal yang kita lakukan, kita juga kerjasama juga sama mitra-mitra yang memang punya sertifikasi karbon juga gitu, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara dipertanggungjawabkan gitu implementasinya lewat sertifikasi tadi gitu. Itu yang juga jadi salah satu hal yang mitigasi yang kita lakukan untuk menghindari pertanyaan transparansi gitu, kayak gitu. Mungkin Kak Distian. Ini salah satu aja, tapi sebenarnya masih banyak sih. Ya, pasti. Gimana Kak Distian? Sudah terjawab kah? Sudah menjawab Kak, terima kasih. Cukup bisa dipahami. Oke. Ya, jadi kita membantu orang untuk menghilangkan emisi karbon, tapi kita juga bisa jadi mengeluarkan emisi karbon juga gitu ya. Sebagai bisnis. Oke, nah selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Madinah. Mungkin Mas Novel juga bisa lihat. Jadi apakah sudah ada apresiasi atau penghargaan dari pemerintah atau swasta terhadap merchant yang peduli terkait pengurangan emisi karbon ini? Wah, menarik nih. Aduh, I'm not in the side of government, tapi mungkin secara global ya lihatnya ya. Nah, kalau secara global sih udah ada ya apresiasi terkait
bisnis-bisnis yang bisa menurunkan emisi karbon ya secara general gitu, nggak cuma merchant ataupun apa namanya yang punya platformnya gitu. Jadi ada beberapa, misalnya di Europe gitu ya, ketika kita bisa mereduksi emisi karbon sekian gitu ya di perusahaan, itu kita bisa apply misalnya tax reduction gitu. Jadi di Europe tuh udah ada kayak gitu. Jadi bisa dibantu untuk nurunin pajaknya perusahaannya gitu. Itu mungkin bisa jadi apresiasi ya ke bisnis gitu. Jadi bisa dibantu dari sisi pemerintah, bisa ngasih keringanan pembiayaan pajak yang misalnya yang biasanya kalau konvensional bisnis misalnya 100 USD, oh ternyata kalau bisnis yang bisa nurunin karbon tuh bisa jadi 50 USD. Itu kan udah jadi menurutku salah satu apresiasi gitu dari pemerintah. Tapi kalau di Indonesia sendiri dari sisi pemerintah aku masih nggak tahu ya kalau untuk sekarang, tapi setauku untuk untuk beberapa tahun ini kan udah mulai di-develop ya regulasi terkait nilai ekonomi karbon, kemudian regulasi terkait taksonomi hijau gitu ya dari OJK ataupun dari KLHK. Nah, itu di dalam aturannya tuh ter-state juga bahwasanya ketika kita ataupun bisnis tuh bisa nurunin berapa persen karbon tuh akan ada tax reduction juga gitu di situ. Jadi itu, tapi itu belum diimplementasikan sih, masih masuk di tataran regulasi. Jadi semoga aja sih bisa cepat, jadi makin banyak bisnis-bisnis yang mulai concern untuk nurunin emisi karbonnya gitu. Cuma kalau secara global sih emang udah ada sih apa namanya apresiasi, bentuk apresiasi. Kalau dari sisi swasta akan lebih banyak lagi opportunity-nya malah kalau dari swasta gitu. Misalnya contoh ketika apa ya ada beberapa apa ya swasta tuh misalnya in terms of misalnya apa namanya investors yang basisnya impact gitu ya. Jadi ketika kita udah dari as a business yang emang bisa nurunin emisi karbon, udah proven nurunin emisi karbon, bisa nge-track tuh impact-nya kayak gimana. Nah, itu biasanya bisa apa ya, bisa membuka opportunity lebih besar ketika fundraise ketika fundraise pendanaan untuk pendanaan yang basisnya impact gitu, impact investing. Kalau teman-teman belum pernah dengar, jadi impact investing tuh jadi investor-investornya itu emang benar-benar nyari perusahaan yang emang bisa nyiptain dampak gitu ya, baik itu secara sosial, lingkungan, ataupun dampak-dampak lainnya. Nah, ketika perusahaannya kita tuh ternyata emang bisa proven, itu jadi nilai plus ya ketika kita mau submit untuk pendanaan ke si investornya gitu. Jadi makin terbuka tuh apa namanya makin terbuka kesempatan untuk bisa dapat pendanaan di situ gitu. Itu mungkin juga salah satu bentuk apresiasi juga ya dari sisi swasta sih. Mungkin itu ke Madina jawaban dari aku ya. Oke. Wah, iya nih setuju. Jadi sebenarnya tuh kayak kalau pengurangan teks mungkin jadi kayak insentif gitu ya untuk Betul. beberapa perusahaan supaya semakin aware, terus semakin apa namanya menggalakkan program zero carbon emission gitu ya. Oke, mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya nih? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Oke, mungkin saya dulu yang tanya ya. Jadi tadi penasaran ini sih, proses market research-nya selain melalui penelitian, terus data-data yang udah ada gitu, mungkin ada nggak cerita pas market testing atau ya percobaan penggunaan aplikasinya gitu? Karena kok saya penasaran gitu, gimana reaksi orang-orang ketika tahu carbon add-ons ini? Ya, thank you Kak, sangat menarik sih ini. Kalau kalau nanya itu kita tuh testing tuh sampai detik ini masih testing juga Kak Salsa, FYI gitu. Jadi kayak kita tuh karena emang bisnisnya karbon gitu ya, maksudnya nggak mainstream gitu kan ya, bisnisnya nggak mainstream, level of education-nya masih belum cukup tinggi ya ketimbang sektor lainnya gitu. Otomatis ini tuh masih benar-benar gray area banget gitu ya, apakah industri karbon ini ada marketnya apa enggak di Indonesia. Makanya kita di Carbon Advance tuh
ibaratnya tuh nggak buru-buru gitu untuk langsung deploy teknologi besar-besaran, investing ke marketing besar-besaran gitu, enggak. Jadi kita setiap prosesnya tuh kita validasi gitu untuk bisa dapat solusi yang emang benar-benar dibutuhin untuk bisa validate proses bisnisnya itu apakah emang benar-benar fit di marketnya Indonesia gitu. Makanya setiap proses tuh kita pasti akan ngetes, kita tes lagi, terus kita iterate terus gitu. Jadi for example misalnya waktu dulu ideation itu kan masih sendiri sih dulu ya. Kebetulan tuh waktu ideation tuh masih sendiri gitu dengan apa ya, dengan kebetulan aku kan background-nya tuh konsultan sustainability gitu kan. Jadi udah terbiasa gitu untuk ngelakuin research, market research ataupun strategic corporate strategic kayak gitu-gitu tuh udah cukup familiar dengan hal itu gitu. Makanya ketika waktu ideation tuh benar-benar ngelakuin market research yang baik itu primary research, secondary research, desk research gitu udah dilakuin gitu untuk ensure emang ada opportunity ataupun problemnya gitu. Nah setelah emang confirm emang ada problem and opportunity gitu ya, mulai deh untuk apa gitu. Dari ide bisnis itu dites gitu ya. Jadi dulu tuh kebetulan aku kan bisa desain gitu ya. Jadi kayak bikin desain dari aplikasinya, mock-up-nya gitu. Mock-up dari plugin-nya tuh dibikin gitu ya. Terus dicoba gitu untuk istilahnya kalau di dunia riset kan ada in-depth interview gitu ya. Jadi ada interview mendalam. Jadi aku sekitar 5 orang tuh bener-bener aku tanya gitu ya, bener-bener aku liatin desainnya ke mereka. Ini nih solusi yang pengen aku tawarin nih ke teman-teman. Nah, tapi sebelumnya udah aku define ya, kayak misalnya eh, validation research-nya tuh apa gitu. Tujuannya misalnya untuk memvalidasi bisnisnya apakah ataupun solusinya tadi ya, apakah ada yang mau pakai atau enggak. Kemudian kemampuan bayarnya ketika mau pakai solusi ini tuh seberapa besar gitu. Jadi dari situ itu yang jadi goals-nya dari research in-depth interviewku gitu. Terus dari situ ngedefine juga respondennya tuh siapa aja gitu. Misalnya pengguna e-commerce, kemudian pengguna e-commerce-nya kayak gimana, umurnya berapa gitu. Itu udah kita define dari awal sehingga itu yang jadi target marketnya kita ke depannya gitu. Dari situ kemudian ngelis juga ya pertanyaan-pertanyaannya itu apa aja gitu yang kita pengen validasi gitu ya. Dari situ akhirnya ketika berhadapan langsung dengan respondennya lewat in-depth interview kita sodorin gitu desainnya. Kayak gini nih desainnya ketika udah terinstall di sebuah platform kayak gini langkahnya kayak gini. Ketika di tab nanti ketika diklik atau di tab itu nanti bakalan prosesnya kayak gimana gitu. Gimana menurut kamu mau pakai atau enggak? Terus kalau misalnya udah ada di pasaran gitu. Terus kalau mau pakai kira-kira mau bayar berapa gitu. Jadi kita validasi kayak gitu. Nah itu masih di ide tuh kita benar-benar validasi. Karena apa? Karena sayang banget ketika kita jalanin bisnis ya udah dikerjain bisnisnya gitu tanpa validasi. Pas waktu peluncuran nggak ada yang pakai gitu ya. Udah susah-susah develop platformnya, habis waktu, modal, duit gitu ya, duit, waktu, terus mental juga mungkin ya, mental juga kalau misalnya gagal kan kayak ya udah capek-capek terus nggak ada yang pakai kan kayak mental breakdown juga lah kan bisa jadi gitu kan. Nah itu yang kita lakuin di tahap ide gitu. Setelah emang confirm ya udah coba di develop gitu ya. Setelah emang confirm emang ada yang pakai akhirnya kita develop terus nyari-nyari pendanaan juga gitu ya biar istilahnya nggak pakai duit sendiri gitu nggak pakai duit sendiri untuk bikin platformnya dan akhirnya di bulan April udah dapat prototipe-nya yang bisa dicoba dan bisa apa namanya di-deploy ke satu platform. Jadi kita dulu kerjasama sama Nikoa tadi itu awal banget tuh yang Nikoa tuh dia jadi retailer penjual coklat gitu di Magelang. Jadi dia punya website terus kebetulan kenal sama yang punya akhirnya kita coba untuk install di situ lihat gimana marketnya ternyata emang ada yang pakai terus akhirnya ya udah lanjut ke komersialisasi. Nah di komersialisasi itu mulai ada Westbuy kemudian Rumah Mokaf terus ada Sustaination kayak gitu. Jadi itu tetap kita validasi juga jadi kayak setelah misalnya beberapa bulan sekali karena kita kan udah dapat ya transaksinya apa namanya transaction recorded-nya tuh udah ada gitu ya siapa aja yang pakai emailnya apa jadi kita email gimana nih
setelah pakai ini menurut Anda kayak gimana gitu. Jadi benar-benar divalidasi sampai sedetail itu sampai sekarang sih gitu, Mas Okta. Ini Jadi belum ngomongin yang climate partners dan lainnya ya. Jadi dari sisi platformnya pun yang install pluginnya juga kita validate lagi gitu. Seberapa impactful ketika ketika install pluginnya gitu. Tadi kan aku ngomongin cuma dari sisi user ya, validasi dari sisi user. Tapi kita tuh juga validasi dari sisi yang punya climate project, validasi juga dari sisi yang punya platform yang kita integrasikan kayak gitu. Jadi kita ya there's a lot of thing yang kita lakukan gitu di banyak proses banget ya. berikutnya. Ya, karena memang ya itu apa ya? Ya tadi aku bilang gitu, bisnis karbon itu kan masih belum robust ya di Indonesia gitu. Dalam arti ya masih abu-abu banget, jadi perlu berhati-hati gitu. Oke. Eee, wah iya. Terus, saya jadi ada muncul pertanyaan baru nih. Kan, di Indonesia masih, di abu-abu gitu ya. Mungkin ada nggak dari Carbon Add-on sendiri tuh cara mengedukasi masyarakat nih, tuh kan sebelum, kita ngasih produknya kan kita edukasi dulu emisi karbon tuh kayak gimana. Mungkin, cara-cara yang sudah pernah dilakukan dari Carbon Add-on misalnya gimana ya, Mas? Ya ini menarik juga sih. Apa ya, kalau di kami sendiri, apa ya, ibaratnya tuh kan udah bisnisnya baru, nggak dikenal, isunya nggak mainstream, jadi perlu awareness-nya tuh kali-kali lipat gitu kan ya. Itu yang jadi barrier-nya kami juga sih untuk masuk ke pasar gitu. Makanya, salah satu strategi yang kita lakukan tuh kita, ini banyak-banyakin kolaborasi dengan mitra-mitra lain gitu, mitra-mitra potentials gitu, untuk kita bisa raise awareness. Jadi contohnya, mungkin bisa dilihat di sosial media kita tuh ada satu platform namanya Carbon Academy gitu ya. Jadi kita tuh kolaborasi sama UNDP, kemudian kolaborasi sama Movers Asia Pasifik untuk raise awareness terkait isu iklim gitu lewat si platform Carbon Academy-nya gitu. Jadi itu salah satu hal yang kita lakukan untuk apa namanya, untuk meningkatin reach-nya kita ke user gitu. Kayak misalnya apa ya, istilahnya tuh UNDP ataupun Movers Asia Pasifik itu kan basis masanya udah gede nih ya. Nah, kita kolaborasi sama mereka otomatis jadi misalnya for example misalnya di sosial media atau Instagram itu kan bisa collaboration post nih ya. Ada bisa collaboration post, jadi bisa kelihatan di postingannya UNDP kelihatan, di postingan kita kelihatan. Nah, dari situ kan udah kelihatan, udah bisa diketahui ya bahwasanya kita tuh contoh misalnya ya dulu tuh kita tuh cuma followersnya 800 gitu. Ketika udah bikin collaboration post sama UNDP udah jadi 1.800 gitu kayak gitu. Jadi kan udah bisa naiknya cepet gitu dengan kita kolaborasi sama mitra-mitra potentials untuk raise awareness gitu. Itu mungkin strategi utama yang kita lakukan untuk saat ini, terutama untuk usaha-usaha yang baru dan nggak mainstream gitu ya, isunya gitu sih Kak. Oke, thank you banget. Ini mungkin jadi tips apa ya, yang bagus ya buat teman-teman untuk memulai usaha. Kan kemarin kita juga UTS itu judulnya memulai bisnis dengan 2 juta ya, 2 juta rupiah gitu. Betul, Jadi partnership itu benar-benar ditekankan banget nih betul. lagi Nah, bisnis. kebetulan sama UNDP itu partnership-nya Rp0 gitu. Maksudnya gimana tuh? Rp0. Rp2? Maksudnya kan kita kan sebenarnya udah ada di UNDP Accelerator Club gitu kan. Jadi Mhm. inkubatornya di UNDP gitu. Nah, sebenarnya di inkubator UNDP ya basisnya cuma funding, mentorship kayak gitu kan. Nah, tapi dari Carbonaton sendiri nggak ada tuh yang namanya kolaborasi dan lainnya. Nah, itu sebenarnya inisiatif Carbonaton saja untuk coba nih bisa nggak ya kolaborasi sama UNDP untuk raise awareness gitu. Terus dicoba dipropose tuh ide Carbon Academy-nya ternyata diterima. Ya udah, malah dapat funding yang lain gitu. Dapat funding yang lain, dapat dapat reach dapat exposure juga dari program itu, dari program kolaborasi yang kita lakukan. Kayak gitu Wah, sih. keren keren keren. Oke, mungkin teman-teman ada eee, pertanyaan lain mungkin dari obrolan tadi? Kalau misalnya masih belum ada mungkin,
Saya ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi konsultasi ya. Jadi kan setelah ini teman-teman bakal, buat pitch deck gitu ya, untuk, eee, meyakinkan investor gitu mengenai bisnisnya. Kira-kira dari pengalaman Mas Naufal sendiri nih, gimana cara, membuat pitch deck yang baik dan gimana cara kita buat yakinin, investor gitu mau invest di bisnis kita? Oke, menarik. Ini aku juga masih belajar itu kan sekarang untuk bikin pitch deck yang menarik dan meyakinkan investors ya. Kalau dari aku sih sebenarnya pitch deck itu kan, apa ya, intinya tujuannya adalah untuk tadi ya, meyakinkan bahwasanya emang bisnis kita tuh bisa berjalan gitu ya. Dalam arti udah ada market-nya, udah confirm market-nya, problemnya itu udah confirm memang ada dan dibutuhkan. Kemudian bisnis modelnya jelas gitu dan pathway untuk mencapai profitability itu jelas gitu. Jadi, mungkin key apa ya, key slide-nya gitu ya, maksudnya key information yang teman-teman perlu masukin itu adalah problemnya tadi ya jelas gitu, bahwasanya emang confirm by data, by validation tuh emang benar-benar ada problemnya, benar-benar ada masalah yang pengen kita solve, benar-benar ada kebutuhan dari si target pengguna kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari ide bisnis ataupun solusi kita tuh harus benar-benar bisa menjawab permasalahan yang kita capture tadi gitu. Jadi problem and solution tuh harus benar-benar match dan apa namanya, bisa benar-benar impactful ataupun bisa relief si pain points yang di-highlight di problemnya. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, karena kita basisnya bisnis, otomatis harus nunjukin bahwasanya solusi kita tuh bisa menghasilkan revenue yang jelas gitu. Dalam arti misalnya bisnis modelnya harus jelas, kemudian proyeksi keuangannya gitu atau proyeksi keuntungan itu harus jelas juga gitu ya. Nggak apa-apa masih apa ya istilahnya, nggak apa-apa kalau misalnya masih ide dan ngasih ngawang gitu ya terkait proyeksinya. Tapi sebisa mungkin proyeksi itu harus teman-teman masukin juga gitu ya. Proyeksi misalnya dalam 1 tahun, ketika misalnya dalam waktu 5 tahun tuh milestone untuk proyeksinya kayak gimana. Misalnya di tahun pertama itu development, di tahun kedua udah mulai, testing, di tahun ketiga udah mulai generating revenue. Nah, generating revenue-nya kayak gimana dari bisnis model yang teman-teman tetapin, kayak gitu. Jadi, ada pathway untuk menuju, sustainability ataupun profitability-nya kayak gimana tuh, bisa teman-teman tunjukin di situ. Karena memang kalau dari point of view investors, pasti kan ketika menginvestasikan sejumlah dana ke startup kan pengen confirm ya bahwasanya emang, bisa menghasilkan profit gitu bisnisnya. Makanya kita perlu nunjukin, apa namanya, deck-nya kita atau ide bisnisnya kita tuh emang benar-benar, bisa, menciptakan profit plus bisa berdampak gitu ya kalau ngomongin, apa namanya, bisnis lestari. Nah, untuk bisa bikin berdampak tadi berarti perlu impact. Kita nunjukin juga terkait impact measurement dari bisnisnya kita tuh kayak gimana gitu. Nah, mungkin pernah dengar kayak misalnya, theory of change ataupun logical framework ataupun SDG assessment tools atau mungkin impact measurement lainnya misalnya kayak GRI dan lainnya itu teman-teman bisa pelajarin gitu ya untuk kita bisa measure, seberapa berdampak sih usaha ataupun solusi yang kita tawarkan gitu. Jadi jelas gitu, indikatornya apa, targetnya kayak gimana, perubahan apa yang pengen kita lihat dari bisnisnya kita secara jangka menengah ataupun jangka panjang, itu teman-teman perlu masukin gitu. Nah, selain itu kalau, levelnya masih di ideas, penting juga untuk masukin terkait timnya teman-teman gitu. Nah, tim tuh benar-benar dilihat gitu, founders background tuh benar-benar dilihat apakah orang-orang yang ada di tim itu benar-benar capable untuk menjalankan bisnisnya gitu. Dalam arti misalnya secara experience apakah, mereka tuh punya experience yang mumpuni dan saling melengkapi untuk, menjalankan bisnisnya. Kemudian apakah, timnya itu punya visi dan misi, punya apa ya, mereka tuh benar-benar passionate apa enggak dengan isu yang pengen di-tackle. Itu teman-teman harus highlight juga di apa namanya, di bagian tim gitu. Dan kira-kira di timnya itu
misalnya tadi ada advisory-nya apa enggak. Kalau misalnya ada advisory itu bagus banget untuk teman-teman masukin. Dan kalau bisa juga di tim itu juga ada perencanaan personal development juga, dalam arti misalnya di tahun pertama masih 3 orang nih, cuma ada founders, misalnya ada chief executive officer, kemudian di bidang teknologi sama bisnis gitu. Tapi ke tahun ke depan sesuai pathway profitability tadi, kira-kira di tiap tahun tuh butuh orangnya apa aja nih untuk bisa mencapai target di pathway to profitability-nya tadi gitu. Jadi misalnya di tahun pertama misalnya tadi kan development, otomatis butuh, kalau di Carbon Accounts misalnya butuh anak-anak IT-nya lebih banyak nih misalnya, ataupun anak-anak yang paham karbonnya lebih banyak nih di tahun pertama. Terus yang di tahun kedua timnya evolve karena memang mulai testing, berarti perlu orang-orang yang mulai ada partnership, mulai ada business development di situ. Terus di tahun ketiga misalnya mulai komersialisasi, berarti butuh lebih banyak customer success lead-nya, butuh lebih banyak orang marketingnya kayak gitu. Jadi ada personal development sesuai sama pathway to profitability-nya, sesuai dengan rencana pathway to profitability-nya teman-teman tadi gitu. Mungkin itu sih di awal, apalagi kalau ide harus benar-benar nunjukin kalau idenya tuh benar-benar worth atau enggak. Oke. Teman-teman udah dicatat? Jadi yang pertama ini ya, problem dan solution itu perlu divalidasi, terus kemudian harus benar-benar solusinya itu benar-benar menjawab dari problemnya itu. Terus kemudian yang kedua itu impact, ya impact apa sih yang akan diberikan tadi dari solusi itu. Terus yang terakhir dari sisi organisasinya ya, ternyata ini saya pertama kali nih dengar tips ini organisasi. Jadi ternyata background dari founder, terus kemudian siapa saja ya anggota timnya, terus kemudian tadi ada advisory juga. Advisory mungkin kayak mentor gitu ya, Mas ya? Bisa. Kayak mentor ya? Ya, itu sangat membantu. Oke. Sama bisnis model tadi Kak, Oh sama ya, proyeksi. bisnis model, benar. Proyeksinya. Milestone-nya, milestone perjalanan bisnisnya. Gitu sih. Oke. Sebentar. Oke, mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi konsultasi. Ini kemarin tuh banyak teman-teman yang tanya gitu ya, ini memvalidasi dari bisnisnya nih. Gitu, apakah bisnis mereka ini worth atau enggak? Oke, dan mungkin di konsultasi ini nanti teman-teman bisa raise hand, terus bisa menanyakan pertanyaan untuk Mas Naufal. Terus mungkin nanti kalau misalnya dari Bu Dewi ada tambahan, mungkin beliau nanti akan on mic ya. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang sudah siap untuk bertanya. Ini ada Kak Himata nih, mungkin dari kelompok berapakah yang mau konsultasi? Karena hari ini kita terakhir ya kuliah tamu, jadi harus dimanfaatkan nih kesempatannya. Kapan lagi kita bisa tanya-tanya langsung sama founder-founder dari bisnis-bisnis ini. Oke, mungkin Kak Himata mau bertanya? Oh, oke. Oke, kita bisa mulai dari Kak Himata. Baik Kak, terima kasih atas waktunya Kak Salsabila. Selamat malam Kak Naufal, izin mengkonsultasikan tentang usaha bisnis dari kelompok 12, yakni kami memiliki ide tentang pengurangan sampah dapur yang nantinya akan kita jadikan sebagai pupuk organik. Namun di sini karena
mungkin kita akan eksekusinya habis lulus karena kami rata-rata juga baru semester 6 gitu ya, Kak. Nah, lalu untuk dalam proses 1 tahun ini, apa yang perlu kita lakukan gitu, Kak, saran dari Kak Naufal nanti sebelum kami terjun ke lapangan. Nah, apa aja yang perlu kita siapkan gitu? Makasih, Kak. Oke, halo Kak Himata, thank you banget ya. Kalau boleh tahu, mau bikin apa nih pengurangan sampah dapur jadi pupuk organiknya? Misalnya mau bikin bank sampah atau mau bikin aplikasi atau apa nih bisnisnya? Oh ini ya. Iya, Kak. Jadi dari kami ini bergeraknya di desa. Rencananya di desa, ambilnya sampah-sampah dapur yang sesuai yang kami inginkan. Lalu yang produk yang akan kami jadikan itu pupuk organik cair dan pupuk organik padat gitu, Kak. Oke. Oke. Di mana nih kalau boleh tahu lokasinya? Untuk lokasinya di Ngawi, Jawa Timur. Berarti di satu lokasi aja ya? Dan Iya, Kak. coverage-nya masih di Ngawi atau di satu desa rencananya? Satu Ngawi atau satu desa? Untuk dari kelompok kami sebenarnya berbeda-beda tempat. Mungkin nanti akan kami realisasikan dengan berbeda orang, tapi kita tetap berkomunikasi begitu, Kak. Oke. Oke, jadi anggaplah berarti diimplementasikan di Ngawi ya, Kak Himata ya. Iya, Kak, benar. Oke, jadi misal aku bisa nge-capture apa aja sebenarnya bisa dipersiapkan gitu untuk bikin bisnis pengolahan sampah organik gitu ya. Pengolahan sampah organik jadi produk-produk turunan misalnya pupuk organik. Oke. Nah, mungkin saran dari aku pertama tuh apa ya? Kita tuh perlu paham dulu terkait industri dari pengolahan sampah itu sendiri. Itu penting banget untuk kayak Mata tahu gitu ya, end to end prosesnya ketika kita mau bikin bisnis pengolahan sampah organik, terutama di Ngawi gitu kalau misalnya mau implementasi di Ngawi. Dalam arti misalnya kalau kita bikin bisnis kan sebenarnya poinnya adalah kita gimana caranya untuk ensure supply and demand-nya itu benar-benar terjaga gitu. Jadi teman-teman yang pertama perlu dilakukan adalah kita petain dulu bisnis change-nya, maksudnya rantai bisnisnya tuh sebenarnya kayak gimana gitu, mulai dari supply hingga ke demand-nya gitu. Dalam arti misalnya kalau ngomongin sampah organik, berarti kita perlu ensure dulu sumber sampah organiknya tuh benar-benar ada tiap hari gitu, dan dengan kuantitas yang kita inginkan gitu. Misalnya di mention kalau misalnya sampahnya tuh dari perumahan gitu misalnya. Kalau misalnya dari perumahan eh, bisa dipetain ya perumahannya tuh mana aja nih yang bisa kita reach out gitu. Misalnya perumahan A, B, C gitu ya. Perumahan A, B, C, D ataupun bisa jadi ke pasar juga gitu misalnya. Kita petain gitu apa namanya dari sisi supply-nya gitu. Kemudian dari sisi demand-nya gitu. Apakah nanti bakalan ada yang beli nih pupuk organiknya? Siapa aja nih yang bakal beli apa namanya pupuk organik cairnya. Nah, itu perlu teman-teman petain juga karena ketika kita udah bisa ensure atau memastikan yang bahan yang kita mau olah itu ada dan ada yang mau beli produknya, berarti bisnis kita tuh bisa jalan gitu. Jadi misalnya si yang jual si yang pembeli pupuk cairnya misalnya jadi misalnya petani gitu ataupun penghobi tanaman ataupun mungkin yang jual tanaman hias gitu misalnya. Ini nggak tahu ya Kak Himata gimana define-nya pembeli pupuk organik cairnya itu siapa. Jadi teman-teman perlu define gitu ya bisnis supply chain-nya kayak gimana gitu. Terus perlu dipastiin juga ketika kita bikin bisnis change-nya itu perlu dicek requirement sama regulasinya gitu. Misalnya ketika kita ngomongin pupuk organik cair itu kan pasti ada kadar-kadarnya gitu ya yang baik kayak gimana gitu. Misalnya konsentrasi zat X tuh misalnya kayak gimana yang bagus gitu ya. Nah, itu perlu kita tanya juga gitu ke misalnya kalau misalnya kita netepin
penjualnya itu misalnya pembelinya misalnya tadi penjual tanaman hias gitu. Nah, penjual tanaman hias tuh biasanya pakai pupuk organik cairnya kayak gimana gitu. Kandungannya kayak apa. Nah, dari situ ketika kita tahu requirement-nya apa, jadi kita coba bikin produk yang mendekati requirement itu gitu dalam kita dalam kita membuat proses pengolahan sampah organik di tempatnya teman-teman tadi gitu. Jadi sebisa mungkin secara business operation-nya teman-teman itu sesuai dengan apa yang dibutuhin sama si yang punya demand tadi ya, yang apa namanya penghobi tanaman ataupun yang penjual tanaman ataupun petani tadi, sehingga ketika kita nawarin produknya tuh mau gitu pakai gitu dengan karena memang udah sesuai sama standar yang ada gitu. Jadi perlu di make sure requirement kayak gitu. Terus dari sisi supply-nya pun juga perlu di make sure juga apakah misalnya dari 1 liter pupuk organik cair tuh sebenarnya butuh berapa kilogram sampah organik sih. Terus sampah organiknya tuh modelnya kayak gimana? Apakah semua jenis organik itu bisa dipakai atau cuma misalnya sampah dedaunan doang nih yang bisa dipakai, kalau sampah makanan nggak bisa dipakai gitu misalnya. Nah, itu kan requirement itu perlu teman-teman pelajari dulu gitu secara in terms of product and business dan juga product process making-nya gitu. Nah, ketika teman-teman tahu, oh ternyata supply-nya tuh cuma bisa dedaunan gitu, otomatis kan kita perlu mencari yang punya dedaunan yang banyak gitu. Misalnya let's say misalnya petani apa gitu, petani buah A gitu yang punya daun-daun yang berjatuhan gitu. Malah bukan yang dari perumahan gitu. Jadi di make sure dulu kira-kira kalau misalnya bikin 1 liter pupuk organik cair tuh sebenarnya butuh berapa kilogram sampah organik, terus jenisnya apa aja. Kemudian ketika kita sourcing sampah organiknya ini yang paling pas sebenarnya yang mana gitu, dan gimana caranya kita bisa reach out mereka, gimana caranya kita bisa kolaborasi sama mereka, butuh apa aja nih, apakah butuh agreement ataupun butuh apa gitu metodenya gitu. Itu yang mungkin bisa dilakuin terlebih dahulu sebelum teman-teman terjun langsung ya. Jadi bisa nanya-nanya dulu, misalnya kalau ke Ngawi ya tanya dulu ke perumahannya, kemudian nanya dulu ke dinas gitu, ataupun nanya dulu ke penjual tanaman kalau emang itu yang jadi target pembeli pupuk cairnya gitu. Jadi di make sure semuanya itu udah jelas bisnis prosesnya, jadi kita ketika implementasi itu enak, kita udah tahu harus ngapain aja ketika implementasi, nggak abu-abu lagi gitu mau ngerjain apa gitu. Jadi itu yang mungkin bisa teman-teman lakuin di awal sebelum teman-teman benar-benar ngerjain produknya. Kayak gitu sih mungkin ya. Itu step awalnya. Tapi setelah itu akan ada banyak lagi step-step yang teman-teman perlu lakuin sih. Baik Kak, makasih banget Kak Naufal. Satu lagi Kak, Boleh. motivasi Kakak itu kalau usaha tuh bagaimana Kak? Soalnya kalau dari saya sendiri kayak takut memulai, belum ada banyak pengalaman, modal nggak ada gitu Kak. Jadi down dulu sebelum berjuang. Ya, ini ya penyakit Gen Z dan lainnya untuk overthinking nih. Udah overthinking duluan gitu. Nah sebenarnya sama juga sih. Dulu juga overthinking juga gitu. Bisa nggak ya bikin bisnis? Kebetulan kan juga belum lama ya lulus kuliah. Aku lulus kuliah di tahun 2020 gitu. Jadi masih belum banyak pengalaman secara profesional, dan bisnis itu juga baru pertama kali juga gitu. Makanya kayak takut juga gitu untuk mulai bisnis dulu ya. Karena kondisinya kebetulan tuh kalau aku sendiri tuh masih kerja juga, jadi Carbon House tuh masih side hustle gitu ceritanya. Jadi makin banyak problem-problem yang ditemukan, dan tingkat overthinkingnya mungkin akan lebih besar gitu karena memang harus kerja juga, harus bikin bisnisnya harus jalan juga gitu. Tapi kalau untuk meyakinkan di awal sebenarnya adalah teman-teman tuh perlu tahu sebenarnya kenapa sih teman-teman tuh mau mulai bisnis gitu. Itu yang teman-teman perlu jawab dulu ya di awal gitu. Jadi kayak why-nya sebenarnya apa gitu teman-teman untuk bikin bisnisnya, apalagi di bisnis di bidang sustainability ataupun di bidang lingkungan gitu. Kira-kira
driversnya teman-teman untuk bikin bisnis tuh dorongannya apa, itu yang teman-teman perlu cari dulu ya gitu. Apakah misalnya emang pengen menyelesaikan masalahnya, atau apakah emang pengen bisa berdampak, atau kayak gimana gitu ya, yang emang benar-benar sesuai sama apa namanya keinginannya teman-teman. Jadi itu teman-teman perlu apa namanya sesuai apa namanya pastikan dulu gitu. Karena ketika kita nggak tahu alasan sebenarnya kita memulai bisnis itu, nanti ketika bisnisnya jalan terus tiba-tiba down, nanti tuh pasti bakalan chaos sih kalau misalnya nggak tahu sebenarnya alasan untuk kita bikin bisnis itu apa, visi misinya tuh sebenarnya apa gitu. Yang kedua, teman-teman kalau mau bikin bisnis, apalagi belum ada pengalaman ataupun nggak punya modal gitu ya. Jadi kayak benar-benar validate aja bisnisnya dulu, jangan buru-buru eksekusi, capek-capek ngeluarin tenaga, waktu, sama modal gitu. Jadi benar-benar divalidasi. Kayak tadi misalnya aku nge-share terkait business change itu kan sebenarnya nggak butuh modal yang banyak ya. Maksudnya dalam arti kita tinggal research aja, baik itu secara di internet ataupun kita nanya langsung gitu. Jadi nggak usah kita ngeluarin modal untuk kita bikin apa namanya produk kayak gitu dulu. Jadi harus benar-benar make sure kalau misalnya bisnisnya tuh bisa jalan atau enggak, produknya tuh benar-benar bisa diterima atau enggak, dan mau dibeli atau enggak. Itu yang perlu teman-teman make sure sebelum nah kalau udah yakin nih, udah proven kalau misalnya bisnisnya tuh emang bisa dipakai, ya udah bisa dijalankan. In terms of modal, sebenarnya kalau stage modal itu kan banyak ya hal yang modal tuh nggak cuman berupa apa namanya fresh money gitu atau cash gitu kan, nggak cuma itu, tapi sebenarnya banyak banget modal-modal yang bisa kita cari dalam bentuk di luar sisi keuangan. Misalnya contoh nih, ketika kita misalnya nih ya dari sisi tim itu sebenarnya kan mau misalnya di luar fresh money ataupun di luar fresh money, misalnya dari sisi tim. Nah dari sisi tim tuh kan teman-teman harus nyari tim yang emang benar-benar saling melengkapi gitu. Misalnya ada yang emang bisa bikin produknya gitu, dalam arti berarti misalnya anak lingkungan gitu misalnya, terus ada yang emang bisa marketing gitu, terus ada yang emang bisa desain. Nah itu kan sebenarnya modal ya teman-teman untuk bikin bisnisnya tanpa ngeluarin duit gitu. Jadi skills atau ability dari timnya teman-teman tuh harus saling melengkapi. Jadi kalau bisa cari teman-teman yang emang punya visi yang sama, terus punya skills yang emang dibutuhin. Nah itu kan nggak ngeluarin duit. Kemudian kedua misalnya kalau ngomongin bisnis kayak gini kan butuh lahan gitu misalnya. Coba nih kolaborasi sama siapa gitu ya. Jadi kita nggak perlu nyewa ataupun kita nggak perlu beli tanahnya dulu gitu. Tapi ada nggak nih di sekitar kita yang bisa kita kolaborasikan gitu. Ada nggak nih key partners yang mungkin kita bisa kolaborasi sehingga modalnya kita bisa ditekan gitu. Terus dari situ bisa nggak nih kita kolaborasi sama government gitu. In terms of kita bisa dapat akses kemudahan pasar ataupun akses untuk regulasi ataupun pemasaran gitu ya. Jadi kita nggak ngeluarin duit di situ. Jadi teman-teman perlu mikir hal itu juga gitu ya. Jadi jangan mindsetnya bukan jangan sih, tapi kalau bisa jangan mikir terhalang modal dalam bentuk pendanaan gitu ya. Tapi coba digali lagi kira-kira ada nggak ya strategic offering ataupun strategic capital, strategi aset yang teman-teman bisa dapetin gitu. Nah di luar itu ketika bisnisnya jalan, insya Allah sih bakal banyak ya resources permodalan yang bisa kita akses gitu. Misalnya kalau di kuliah kan ada apa ya program kewirausahaan gitu ya, kita bisa akses itu. Kemudian mungkin ikut competition ataupun dana hibah itu makin banyak kayaknya ya di apa namanya, ataupun dana-dana riset gitu kan. Itu kan banyak banget ya di kampus gitu. Jadi teman-teman tinggal kemauannya aja untuk nyari source of funding-nya gitu. Kalau setelah teman-teman implementasi itu akan lebih banyak gitu. Dari sisi government juga banyak banget ya program-program kewirausahaan pemuda gitu dari dinas ataupun dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terus dari sisi angel investors, dari sisi banyak banget kalau misalnya teman-teman mau mencari gitu sih. Jadi mungkin
nggak jadi halangan gitu untuk bikin bisnisnya. Tapi yang jelas perlu dikonfirmasi bisnisnya tuh worth it atau enggak untuk dijalanin gitu. Jangan sampai udah implementasi capek-capek ternyata nggak ada yang beli gitu. Itu sih yang bikin down gitu ya, makin down deh gitu. Siap, Kak. Terima kasih banyak atas motivasinya. Ya, semoga bisa menjawab ya. Oke. Wah, tadi banyak banget ya masukan yang bisa diambil buat selain Kak Himata juga buat teman-teman yang lain. Eh, ya strong word itu penting banget sih untuk memulai sesuatu ya. Karena kalau misalnya manusia kan pasti ada demot gitu, demot gitu. Aduh, terus kalau ada masalah, ya itu pasti kita balik lagi kenapa kita mau melakukan atau menjalankan bisnis ini gitu. Oke. Dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand ya? Atau sebentar. Oke. Saya kirim lagi linknya. Ya teman-teman untuk yang mau presensi bisa di link yang ada di chat ya. Oke, mungkin yuk kesempatan terakhir nih. Mungkin sambil nunggu mungkin aku ada pertanyaan ya. Kan misalnya kita udah research atau validasi gitu ya. Tapi terkadang tuh kayak bisa nggak ya ini kalau misalnya diimplementasiin. Kira-kira kira-kira kapan ya apa ya momen apa gitu atau sampai sejauh mana persiapan kita untuk bisa mengimplementasikan ide itu gitu. Ada ini ya nggak apa set bar-nya nggak? Menarik. Kalau dari aku sih mungkin sebenarnya yang tahu detailnya kapan kita mau udah di tahap eksekusi bisnisnya tuh dari diri kita sendiri gitu. Dalam arti kita sendiri yang ngeset kira-kira target indikatornya ketika kita di tahap research, di tahap mulai development, di tahap mulai eksekusi itu sebenarnya kayak gimana gitu. Makanya penting untuk kita tuh bikin roadmap-nya ke Salsa gitu. Dalam arti roadmap tuh apa ya, misalnya kita bikin roadmap dalam 1 tahun ini tujuan bikin bisnisnya misalnya masih di development. Kemudian karena memang stage-nya development, berarti kan butuh research mendalam, terus butuh validasi, butuh apa namanya, butuh validasi, butuh market research dan lainnya gitu. Nah ketika ini semua milestone-nya udah pas gitu ya, udah ngelewatin itu semua, udah ke checklist semua, berarti kan kita masuk ke tahap yang lebih besar gitu, misalnya mulai implementasinya gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke teman-teman set targetnya ataupun roadmap-nya kayak gimana sih gitu. Jadi yang paling tahu teman-teman sendiri gitu. Contoh mungkin in case di Carbonate Ons dulu sih ketika apa namanya, jadi kita kan pasti di Carbonate tuh bikin roadmap gitu ya, dalam 1 tahun tuh dalam 1 tahun development plus nyari modal gitu. Jadi udah tahu tujuan kita di tahun 1 tahun ke depan tuh kita tuh mau development sama cari modal gitu ya. Dalam di development kita pastikan tahapannya tadi validasi dulu gitu, research market, terus ketika research marketnya oke, ya udah kita jalanin bisnisnya. Kalau misalnya nggak oke, ya kita ulang lagi ke research market gitu. Jadi bisa ketahuan apa sih ide solusi yang memang dibutuhin gitu. Ketika udah confirm semuanya gitu, jadi kita set boundaries dulu kayak misalnya ketika kita nawarin ke 100 orang, at least harus 80% yang mau pakai gitu. Nah, ketika udah di atas 80% berarti memang kita udah mulai mau udah harus eksekusi idenya gitu, kayak gitu. Dan beda lagi ketika langsung waktu eksekusi sama komersialisasi gitu, pasti akan ada target-target tertentu
yang kita bisa tetapin gitu di awal perencanaan, yang itu yang kita coba gapai di periode itu gitu sih Kak Salsa. Yang paling tahu nih teman-teman sih sebenarnya. Iya, bener banget sih. Jadi, dengan ada milestone tuh jadi kayak kita nge-set boundary untuk kita sendiri gitu ya. Kapan Betul, kita harus take action selanjutnya gitu. betul. Kalau bisa bareng-bareng sama tim ya untuk bikin roadmap itu. Betul betul banget. Oke, dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Wah, ini ya Bu Dewi. Malam Bu. Oke. Terima kasih ya Ya, udah mau sama Bu sharing. Dewi. Ya, Ya udah, aku paling nambahin dikit aja ya untuk musim ini. Dari sharingnya Noval tadi, ini suara saya kedengeran nggak? Kedengeran? Jadi Noval ini anak muda banget ya, dia baru lulus tahun 2020. Baru lulus tahun 2020, jadi kenapa kita ajak Noval untuk sharing? Aku tuh pengen ngasih lihat ke mahasiswa bahwa you can start very early gitu. Bahkan kayak aku aja tuh mulainya telat kayak lama gitu. Jadi akademisi dulu mulai gitu. Sangat-sangat muda. Dan dulu sekarang udah punya klien, udah makin tervalidasi gitu ya, udah ada customers gitu loh. Kalau zaman dulu kan masih belum ada konsep. Terus teman-teman untuk ini semua gagasan-gagasan referensi yang 3 kali ini kita sampaikan, ada Mago Box, ada Sahawut, sama Carbon Addons. Ini mudah-mudahan bisa nambah referensi dan memperjelas bisnis model kalian. Nanti tugas akhirnya bikin pitch deck, proposal bisnis ideas Noval. Nah, tadi aku senang banget, makasih banget Noval tuh udah ngasih contoh kayak misalnya itu contohnya penjual tanaman hias, ya, gitu kan. Itu kan diksi-diksi yang spesifik gitu ya. Nah, nanti kita harapkan untuk pitch deck kalian tuh nanti seperti itu gitu. Terus Noval juga udah raise soal value proposition yang berkaitan dengan standar yang diminta oleh market. Nah, untuk kasus pupuk organik, saya kayak mudah. Itu misalnya kayak mudah gitu. Padahal itu butuh teknik banget ya, karena hasil dari pupuk cairnya itu kadar zatnya itu bisa macam-macam banget gitu, dari sisi warna dan kita bikin segmen. Bu Dewi agak kurang jelas Bu Dewi. Suaranya agak jelas. Halo. Kalau sekarang gimana? Udah. Udah lumayan tapi sebenarnya sama aja. Mungkin bisa diganti mikrofonnya pakai yang laptop ini. Oke. Kalau sekarang jelas ya? Udah lebih oke. Udah lebih oke. Nah, jadi intinya untuk teman-teman, minggu depan itu pertemuannya kita akan bahas soal pitch deck yang kita harapkan nanti formatnya seperti apa. Dan saya sangat berharap teman-teman tuh mencatat dan mengambil intisari dan insight-insight yang udah diberikan Noval terkait customer segment yang spesifik, contoh kayak tanaman hias, penjual tanaman hias tadi gitu ya. Terus value proposition-nya juga yang spesifik, karena misalnya ngomongin pupuk cair, pupuk organik cair, itu tuh kesannya kayak mudah ya, asal masukin mengolah pupuk
organik gitu, tapi padahal hasil kadar zatnya tuh bisa beda-beda banget tergantung resep komposisi tanamannya, komposisi sampah organiknya yang diolah gitu. Dan komposisi zatnya itu bisa jadi nggak berguna kalau salah, kalau nggak sesuai dengan kebutuhan dari tukang kebun atau petani tertentu gitu. Nah ini yang tadi makasih banget kalau udah raise isu soal standar itu tadi harus diperiksa oleh teman-teman mahasiswa juga. Nah dari saya itu aja sih, Salsa, intinya saya berharap dari 3 topik yang kita share itu mereka bisa dapat gambaran bisnis model in reality dan bagaimana menajamkan lagi bisnis model yang sudah mereka susun agar makin spesifik dan nanti menurunkannya ke dalam bentuk pitch deck yang kita harapkan sebagai tugas akhir juga bisa semakin baik. Itu aja. Jadi minggu depan itu pertemuannya kita lebih ke diskusi soal format pitch deck. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih banyak, Noval. Sama-sama, terima kasih juga kesempatannya bisa sharing. Let me know aja teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan ya. Oke, mungkin dari Mas Noval ada closing statement gitu untuk teman-teman. Aduh, apa ya? Apa ya? Kalau lihat prosesnya Carbon Oasis, mungkin akan lihat, wah ya lama banget ya validasi 1,5 tahun gitu. Waduh, sampai detik ini masih validasi. Nah, menurut aku pasti statementnya adalah teman-teman nggak perlu takut gitu ya, jalani dulu aja prosesnya. Gitu. Kalau misalnya ada hambatan, ya itu bisa didiskusiin bareng sama teman-teman di timnya gitu. Jadi nggak perlu takut untuk mulai karena lebih baik memulai daripada nggak sama sekali gitu. Kalau terkait bisnis yang lestari, nggak apa ya, bisnis lestari itu jangan dipikirkan bahwasanya oh produknya harus benar-benar sustainable, nggak harus kayak gitu, tapi bisa dilihat dari angle lainnya, misalnya dari sisi proses bisnisnya tuh pun bisa gitu ya, meskipun produknya tuh biasa aja, misalnya kita bikin misalnya usaha bisnisnya coffee shop gitu kan, kalau kita berarti kan cuma jual minuman kopi gitu ya, tapi sebenarnya kita bisa elevate jualan kopi itu bisa lebih lestari lagi lewat kita bisa mengubah proses bisnisnya lebih lestari, misalnya kita sourcing lokal produk gitu misalnya yang memang rendah emisi, kemudian kita tuh memberdayakan petani kayak gitu-gitu, itu salah satu value yang kita bisa tawarin meskipun usaha kita konvensional. Jadi nggak melulu produk-produknya tuh harus benar-benar sustainable yang kita tawarin, harus tech savvy ataupun complicated, enggak. Jadi kalau misalnya masih bisnisnya konvensional jual minuman nggak apa-apa, yang penting kita ada nih proses bisnis yang emang benar-benar bisa sustainable. Mungkin itu sih Kak, salah dari aku. Mulai aja dulu gitu ya, nggak apa-apa nggak jadi sempurna, dimulai aja dulu. Ya, yang penting mulai ya, karena kita nggak tahu berhasil atau enggak kalau kita nggak mulai. Tuh. Oke, mungkin sebelum kita akhiri kita bisa foto dulu kali ya, teman-teman. Yuk, on cam, teman-teman yang bisa on cam, oke, oke, mungkin saya hitung 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua, 2. Oke. Terima kasih banyak Mas Naufal untuk apa ya, materinya hari ini, ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin memulai bisnisnya ya. Oke. Untuk presensi saya kirim sekali lagi sebelum kita akhiri. Mungkin teman-teman yang kepental tadi ya. Jangan lupa minggu depan kita akan bahas tentang pitch deck. Tuh, kita akan belajar apa itu pitch deck dan gimana merancangnya. Oke, sebelum kita akhiri, oke.
Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu Waalaikumsalam kapan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.